Oke, sekarang karena kelasnya tadi yang di sana di sebelah, karena kita hidup bermasyarakat, tetangga sekolah ada yang punya kerja, ya enggak? Ya. Ada gamelan tadi loh. Jadi kita belajarnya pindah di ruang perpustakaan biar lebih fokus gitu. Ya, nggak apa-apa Bunda sebelah sini. Kamu pandangannya ke sini. Pandang-pandang, nggak apa ya. Oke, lanjut. Ya, tadi sudah dibantu membersihkan perpustakaan. Terima kasih. Yang tidak masuk siapa hari ini? Yanika. Kenapa? Ada isinya? Ada. Oke, karena tadi kalian sudah berdoa, kita lanjut pembelajaran hari ini. Nah, ini sekarang kalian kan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah tahu? Sudah. Coba kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Bangun pagi beribadah olahraga. Bisa ya? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan Bergizi. ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oh no, baru gitu Noel ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah setelah kemarin kita hiruk pikuk dengan suasana 17-an, ya enggak? Ada yang kemarin pasti dan sebagainya sudah melengkapi tugas ya, jangan anak paskib ya. Nah, sekarang Bu Noah mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang apa ya? Perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa? Perubahan tunjuk tangan saya Bu gitu. Kok gemblong-jeng. Ya, ayo. Iya, coba Des. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Iya, segala aspek. Tidak hanya dari segi ekonomi, tidak hanya segi sosialnya. Contoh, kalian sebagai pelajar, perubahan yang paling terlihat dari segi apa? Yang setiap hari Bu Noah harus selamat pagi. Nah, karakter. Kalau dikaitkan dengan bentuk perubahan sosial, karakter kalian termasuk bentuk perubahan sosial yang apa? Berdasarkan bentuknya, ada yang cepat atau lambat, evolusi atau revolusi, atau yang apa coba? Merubah karakter seseorang itu perlu waktu yang cepat atau lama? Lama. Termasuk bentuk perubahan sosial nggak itu? Iya. Terjadi pada diri kalian sendiri nggak? Iya. Nah, selain itu apa lagi ada apa? Oh, apa lagi? Ayo. Dampak. Dampaknya apa? Positifnya? Oke, terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian tadi. Untuk selanjutnya, pola pikir yang maju. Jadi kalian sudah mempelajari hal ini, berarti kedepannya kalian itu lebih bisa menerima segala bentuk perubahan, gitu ya, diterima yang baik. Yang perubahan yang negatif untuk pengetahuan. Kalau yang negatif kalian lakukan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Oke, nah sekarang pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang modernisasi dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu berpikir kritis ditunjukkan dengan kemampuan menjelaskan dinamika perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa membedakan antara modernisasi dan westernisasi. Ada modern berarti berpikirnya lebih maju. Sudah dipelajari kemarin dari zaman penjajahan pun sudah ada yang namanya modernisasi, ya enggak? Dengan adanya apa? Revolusi industri. Di mana revolusi industri ini bagaimana? Tenaga
Manusia diganti dengan alat atau dengan tenaga mesin. Ya, mantap. Ada westernisasi. Apa sih nanti bedanya dengan kita belajar? Nah, sekarang ada tes awal. Silakan yang bawa HP. Nanti saya kirim di temanmu, dikirim di grup ya. Alina minta tolong ya. Nyari dulu. Coba ini nanti ya. Kita akan melakukan tes awal. Link sudah saya bagikan di grup ya. Di Alina coba sudah dikirimkan di grup. Sudah bisa dibuka? Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Bisa dibuka? Oke, ini yang ini. Salah. Ini yang kedua yang dikirimkan oleh Arina. Sudah ya, sudah gabung. Sudah bisa gabung. Silakan bergabung. Join my quiz. Langsung aja itu link yang dikirim Arina ya. Setiani. Ayo silakan. Itu PM. Ya, di pertama dari Rita. Sudah selesai ya Rita ya? Oke, ya. Oke, ada nilainya berapa? Bapak di awal dapat belum sempurna tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan belum awal ya. Oke, sekarang sudah ya, sudah semua ya. Oke ya, terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi. Udah, sekarang kita lanjut. Ya, nah. Nanti di pembelajaran hari ini Bunga akan melakukan beberapa penilaian. Yang pertama adalah penilaian awal pembelajaran yang tadi lewat krisis ya. Yang selanjutnya adalah penilaian selama pembelajaran. Penilaian selama pembelajaran apa saja? Misal nanti pasalnya tadi dia dari tadi ada Desi, ada siapa tadi no? Septiani. Ada siapa tadi? Dapat sebelah 5? Arsita lupa ya. Nanti ada lagi penilaian pas diskusi, pas presentasi gitu ya. Itu namanya penilaian selama pembelajaran. Oke, sesuai dengan tema kita manusia dan perubahan. Sekarang semua saja
lingkungan kalian yang paling nyata akibat dari perubahan sosial itu masalah tentang apa? Masalah tentang yang setiap pagi lingkungan yang bagaimana? Kotor. Siapa yang mengotori itu? Saya. Bisa nggak kalian merubahnya? Bisa. Oke, sekarang ada video. Kalian perhatikan video berikut ini. Ya, silakan perhatikan video. Diperhatikan. Sinyal ini ya, sinyal ya. Ayo dong sinyalnya. Sinyal. Gak apa-apa sinyal. Diperhatikan. Nah sekarang dari video yang telah kalian amati, apa saja yang telah kalian lihat dari video tersebut? Awalnya apa? Orang buang sampah Sembarangan. Dari apa? Terus selain itu makanan tadi ada makanan di mana itu tadi? Apa yang bisa kamu sampaikan dari makanan di kantin tadi? Apa ya? Bukan sampahnya apa? Bungkusnya, kemasannya. Iya. Terus bagaimana yang jajan tadi? Seperti itu. Terus ada yang punya apa tadi selanjutnya? Menegur. Terus membuang sampahnya. Nah ini dia patut dicontoh. Jangan biasanya kamu gimana kalau buang? Tempat sampah. Benar? Iya. Oke, ya luar biasa, tepuk tangan untuk kalian juga. Oke, nah sekarang kalian akan berkelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Ya sudah kita bentuk bersama. Sekarang kalian akan berkelompok membahas tentang akibat dari modernisasi, khususnya dari penggunaan kemasan plastik. Bagaimana penanganannya dan bagaimana mengubahnya sampah plastik ini menjadi sesuatu yang berguna. Nah, sekarang ada LPD yang harus kalian kerjakan. Nanti ada artikel. Bentar, artikelnya saya tunjukkan dulu ya. Artikel. Oke, coba sesuai dengan kelompoknya, silakan kalian baca artikel ini ya. Artikelnya gimana? Nanti ada artikel ya. Artikel ini, terus nanti saya tampilkan lagi artikelnya. Terus apa toh dengan artikel ini mau
ini. Nah, sebagai bahan diskusi kelompok, nanti kalian akan yang pertama, coba diperhatikan, boleh difoto dulu biar nanti gampang. Membaca artikel dengan seksama, kemudian mengidentifikasikan hasil temuan pada artikel tersebut. Masalah apa yang ada di dalam artikel. Yang kedua, menganalisis artikel tentang dampak modernisasi terkait dengan permasalahan yang ada di artikel. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi dalam kehidupan masyarakat dikaitkan dengan artikel. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada berapa tadi yang harus kalian diskusikan? 4. Jelas ya, berarti ada 4 hal yang harus kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Nah, nanti hasil diskusi bisa dituangkan dalam bentuk PPT, deskripsi tulisan atau lainnya. Ini nanti Bima sediakan spidol dan kertas post-it dan juga kertas untuk menandakan hasil pekerjaan kalian. Ini artikelnya saya. Nah, silakan dibaca artikelnya sambil saya berikan ini. Oke, sambil saya bagikan ya. Terus kelompok ini kemarin sampai siapa? Kelompoknya terus kelompoknya berbagi dengan temannya. Ini kelompoknya Adi. Pakai ini enggak? Ini tersisa ini ya. Oke, silakan dilanjutkan dikerjakan atau dikerjakan dianalisis sesuaikan silakan. Kasih nama. Oke, waktunya untuk mengerjakan adalah 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Gantian sama temennya. Gantian, ingat tadi selama pembelajaran belum akan melakukan penilaian. Ayo silakan dikerjakan. Tadi pertanyaan. Ini dibaca dulu, sudah dibaca artikelnya? Ya. Apa pertanyaannya ya? Yang lain bisa sambil dikerjakan di bukunya. Bukunya mana? Punya penghapus nggak boleh? Dulu di sekolah kamu udah ada cak penghapus di sana. Miskin. Penghapus apa gue dipakai? Punya penghapus kertas. Dan ini udah cepet ya, ayo sudah gimana? Sudah dilanjutkan, oke?
aktif di kelompok berarti tidak mendapat nilai. Yang lain bisa menuliskan di bukunya masing-masing. Boleh nggak seperti itu? Ayo. Astagfirullahaladzim. Fokus. Untuk apa? Kesepakatan di awal kemarin sudah kita buat. Fokus di pembelajaran, gitu toh? Baik. Ini kenapa nih, adik? Dulu ini. Kita coba. Ya mungkin kita Ya, bisa membantu temannya. Ini kan tidak bagus, tidak apa-apa yang nanti bisa ditambahkan. Dia tidak satu ya, dia kurang berapa? Satu ya, yang mana deh? Kurang yang apa? Ya. Pensil. Aduh, gue pakai apa? Ini aja. Mantap. Banyak kurang faktornya. Ada? Sudah? Oke, kelompok 2 mungkin bisa maju dulu untuk presentasi sambil menunggu kelompok yang lain. Terus nanti, halo yang dengar suara penuh tepat satu kali. Kalau temannya presentasi diperhatikan, nanti bisa mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Yuk, silakan. Ya, sana di depan, ya. Yang lain, kira ada yang membuka dulu siapa? Ya. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat dari kelompok 2. Ke sini dong, nggak usah sembunyi, nggak usah sembunyi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami yang tentang sampahmu tak tanggung jawabmu. Yang pertama, identifikasi temuan artikel 1. Sampah plastik banyak ditemukan di tempat siswa membeli makanan
dan minuman. 2. Salah satunya adalah bekas minuman mix dan bekas makanan ciki-ciki. Faktor internal, faktor internal. 1. Kepemimpinan. 2. SDA. 3. Infrastruktur. 4. Cut dulu dia. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal, kepemimpinan, SDA, infrastruktur, dan faktor internal, budaya, politik, ekonomi. Dampak banyaknya sampah plastik dapat mengakibatkan resiko kesehatan karena polutan, memicu bencana banjir dan produksi sampah plastik meningkat. Solusi: memilah sampah, meminimalisir sampah, mengolah sampah dengan teknologi, dan dari kelompok kami. Ada pertanyaan tidak? Ada dua. Oke, dari kelompok lain ada yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, dari kelompok 1 silakan. Cara mengolah sampah plastik dengan benar itu gimana caranya biar bisa berguna? Contoh cara membuat kursi untuk duduk Kursi, berarti kursinya dari apa? dari plastik sampah. Plastiknya bentuknya? Dibuat apa? Botol diisi plastik. Oh iya, berarti dibuat apa itu? Eko. Gitu loh. Berarti kamu sudah ada bayangan tapi tidak ngerti yang mana. Itulah pentingnya apa ya? Kosakata. Ya, mempelajari kosakata. Terus selain itu dibuat apa lagi? Apa lagi? Dibantu. Paving dari plastik. Oh, paving dari plastik berarti benar-benar menerapkan teknologi. Jawab Dewi kok sendiri. Ya, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Sudah cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan untuk duduk dulu. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja dari kelompok kami. Ya, permasalahan sampah plastik. Pengamatan kondisi sampah plastik banyak ditemukan di sekitar lokasi sekolah. Diperhatikan utama di tempat siswa membeli makanan dan minuman kemasan. Faktor yang mempengaruhi: kurangnya kesadaran dengan lingkungan. 2. Kebiasaan buruk manusia. 3. Terpengaruhi dari lingkungan tempat tinggal. 4. Fasilitas dan infrastruktur. Dampak negatif dari permasalahan sampah plastik. 1. Tanah menjadi tidak subur. 2. Selokan tersumbat. 3. Udara tercemar karena pembakaran sampah. 4. Menjadi sumber penyakit. 5. Berkurangnya air bersih. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Mengurangi penggunaan sampah plastik. 3. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1, silakan. Ada. Oke, silakan. Apa faktor yang mempengaruhi sampah plastik? Kurangnya kesadaran. Faktor yang mempengaruhi gitu. Ayo lihat. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya kesadaran dengan lingkungan, kebiasaan buruk manusia, mempengaruhi dari lingkungan tempat tinggal. 4. Fasilitas dan infrastruktur. Ada juga dampak dari modernisasi karena manusia ingin semuanya serba instan. Sehingga menggunakan sampah plastik untuk kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah cukup? Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengatasi sampah plastik, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah plastik, mendaur ulang sampah plastik untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Mengelola tas belanja sendiri dari lain, menghindari penggunaan plastik sekali pakai, membeli produk dengan kemasan isi ulang. Faktornya yaitu sulit terurai, jenis plastik beragam, fasilitas daur ulang masih terbatas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada. Kenapa? Karena terlalu bagus suaranya. Apa? Silakan bertanya. Ya, kelompok 1. Ya, ya boleh. Boleh mau bertanya. Kenapa kita harus menggunakan kenapa kita harus membeli produk yang bertuliskan label sampah yang bisa didaur ulang? Ya, ya, ulangi. Tadi kan disebutkan tas ramah lingkungan dan sebutkan contoh tas ramah lingkungan tersebut. Oke. Contohnya tote bag yang terbuat dari kain atau tas anyaman. Ya, ada yang mau nambahkan dari kelompok 3 selain itu mungkin? Pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok berapa tanya? Kelompok 1. Oke. Bisa disebutkan mengapa kita harus menggunakan tas tote bag untuk berbelanja? Pertanyaan dari kelompok lain? Sudah? Cukup? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah, kelompok 4 maju lah. Maju ya, maju. Enggak maju. Kurang. Ayo maju cepat. Masa yo ben. Gawe Sama dengan cepat. Ayo. Ya, silakan dibuka dulu kelompok. Silakan sudah dimulai. Ayo kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami Oke. sebagai berikut. Bahaya sampah pada lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan kami, sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan sekolah, terutama di kantin. Sampah plastik sangat berdampak bagi lingkungan. Kita lihat dampaknya dan cara pencegahannya. Dampak-dampak sampah bagi lingkungan. Yang pertama, tempat sarang nyamuk. Yang kedua, udara sekitar menjadi bau. Yang ketiga, tersumbatnya saluran air. Oke, lanjut. Cara pencegahan Ayo. Membuang sampah pada tempatnya, Oke, terus. menghindari penggunaan sampah plastik, Oke. membawa tas kantong dari rumah ketika berbelanja. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kayak gitu? Oke, sekarang coba, halo. Setelah kalian tadi berdiskusi, ya enggak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang itu kenapa kok membuang sampah, ya enggak? Nah, semua itu berpengaruh atau ada di ciri-ciri modernisasi ini. Dari apa yang sudah kita bahas tadi, nah ini seperti ini. Apa toh yang mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat itu? Kok akhirnya
salah satu contohnya adalah adanya penggunaan kemasan plastik. Yang pertama, pola pikir masyarakat. Tadi kamu menceritakan manusia atau masyarakat itu inginnya yang instan, ya enggak? Ya, itu pola pikirnya. Masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional, ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan, menghargai, tapi mereka maunya yang instan. Mereka juga memiliki pemikiran terbuka atau open minded terhadap perubahan. Kita boleh menggunakan, tetapi harus bisa memilih mana yang ramah terhadap lingkungan. Yang kedua ada corak aktivitas sehari-hari. Bagaimana masyarakat secara umum menggunakan teknologi dalam keseharian. Tadi temanmu juga ada yang bilang kalau apa tadi bisa mengolah sampah menjadi apa tadi yang nomor 2 paving block. Pintar banget. Terus kemudian sekarang kalau ini modernisasi dengan adanya tadi paving dari plastik. Pernah dengar nggak? Cara membuatnya pernah lihat di YouTube? Luar biasa. Selain itu di rumah kalian, di keluarga kalian, sekarang alat-alatnya menggunakan, masih ada yang masak di pawon? Ada. Tapi kebanyakan masaknya menggunakan apa? Apa? Kalau nasinya masaknya di apa? Masih ada yang di tanah pakai kukusan? Tapi kalau hanya ada acara tertentu, masak besar gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam modernisasi. Nah, sekarang coba dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini terakhir. Ada modernisasi dan westernisasi. Dua istilah ini sama apa berbeda? Berbeda. Kalau modernisasi tadi apa? Desi tadi menyebutkannya di awal tadi apa? Modernisasi yang masih ingat tadi? Ditarik kesimpulan? Dibuka peta konsepmu. Modernisasi di peta konsep. Apa? Modernisasi apa? Pergeseran sikap atau ya, pergeseran sikap. Kalau westernisasi, dia ini kalau modernisasi dilihat tadi masih ada memikirkan dampak terhadap lingkungan juga, berarti dipilih ya ke arah yang lebih bagus. Kalau westernisasi itu apa bedanya dengan modernisasi? Diambil mentah-mentah. Contoh, kamu pernah lihat anak pang? Nah, ya nggak? Sing biasanya naik apa? Truk-truk besar-besar. Nah, itu mereka mengambil mentah-mentah tanpa dipilih yang bagus. Boleh nggak kita lihat itu? Boleh, itu kan pakaian rocker kan pakainya kayak gitu. Tapi boleh nggak diterapkan di kehidupan sehari-hari? Terus telinganya bolong gitu. Boleh nggak kayak gitu? Jangan sampai ada yang seperti itu, ya. Oke, jadi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, kita akan melakukan refleksi. Kembali lagi, HP-nya silakan dibuka. HP-nya lagi dibuka, ya. Kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Sebentar. Nanti saya bagikan ke Arina. Arina silakan dikirim di grup. Sinyal. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Masih bingung? Ya, gue diklik di situ. Diklik salah satu. Ya. Sudah? Ada sudah dikirimkan sudah. Sudah, yang nanti saja. Sudah? Rasanya apa, umumnya apa? Bagaimana?
Biar kalian semangat. Pernah mendengar yang namanya tepuk apa ya? Kok lupa? Tepuk hak anak, ya Allah mau bilang tepuk hak anak. Tepuk hak anak. Hak itu Tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, gitu ya. Bisa? Oke, sambil berdiri coba. Sambil berdiri coba. Oke ya, sambil berdiri. Ya, diperhatikan. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Jadi, kenapa tadi ada partisipasi kalian setelah kalian tadi berdiskusi, itulah pentingnya partisipasi atau menyampaikan pendapat. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari tadi awal sampai akhir, apa tuh kesimpulan yang dapat kita ambil tentang apa tadi? Modernisasi. Pengaruh modernisasi terhadap kehidupan manusia, ya. Apalagi perbedaan apa tadi? Modernisasi dan westernisasi. Setelah kalian tadi yang di pertemuan tadi kalian kan bagaimana toh cara mengatasi sampah plastik? Tadi ada yang mau membuat kursi dari apa tadi? Botol plastik dibuat apa tadi? Nah, nanti berarti tugas yang kedua adalah kalian akan membuat proyek. Ya, bagaimana cara mengatasi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah. Kalian akan melakukan wawancara dengan Bung Katin. Yang proses. Terus bagaimana cara kalian nanti mengolah sampah itu menjadi produk yang berguna, ya? Sekarang dipikirkan apa ya yang mau dibuat dengan kelompok kalian. Itu kenapa ini kelompoknya banyak, karena nanti biar barang yang dihasilkan lebih bagus. Siap? Oke, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di hari Senin, ya. Oke, masih ada pelajaran selanjutnya dari Bunda cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok